Ya, boleh berpendapat, host. Tidak, tanggapilah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Diceraikan manusia itu dipisahkan. Bagaimana itu? Dipersatukan seperti apa itu menjadi satu daging? Nah, itu masalah keyakinan, itu tidak logis. Karena mengacu pada kejadian Adam dan Hawa. Ketika Adam itu dalam keadaan kesendirian, maka diambillah tulang rusuknya Adam itu, makanya ganjil sebelah, dibentuklah Hawa sebagai penemaninya. Adalah tulang rusuk kita yang hilang, karena tulang rusuk laki-laki itu ganjil. Ini masalah keyakinan, yakin atau tidak ya masing-masing. Nggak bisa saya logikakan ini keyakinan. Yakin boleh, tidak yakin ya nggak apa-apa juga. Loh, jadi menjadi satu daging bagaimana caranya? Ya satu daging itu bahwa kita anggap istri kita itu adalah tulang rusuk kita seperti Adam dan Bagaimana Hawa. sahnya itu adalah istri kita, Bang? Kalau abang ngambil perempuan di luar sana, kalian bersatu, daging kalian menempel, udah jadi satu daging, Bang. Yang jelas ini masalah keyakinan, logis atau tidak, itu tergantung. Kalau tidak logis menurut Anda, memang agama itu di luar logika. Kalau di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu berarti bukan Yesus. Loh, kan saya sudah buktikan feminim. Oke, siap. Oke, pertanyaan besarnya begini. Menurut kamu siapa dia? Loh, Yang di dalam Yesus dulu ya? Ayo, kamu mengatakan itu bukan. Itu siapa? Pertanyaan besarnya. Loh, kamu kan menuduh itu bukan kan? Kamu harus bisa buktikan. Kamu kan mengatakan itu bukan Yesus. ini Kamu makanya harus saya buktikan. bilang. Loh, Loh, kamu kan menuduh itu bukan Yesus toh? Gimana sih? Loh, kamu harus buktikan dong. Saya Kamu tidak kan buktikan karena Kristen mengatakan itu adalah Loh, Yesus. Saya itu buktikan Yesus. bukan Yesus. Harus kamu menyangkal kan? Kamu kan menyangkal tidak? Kamu Sekarang kan saya menyangkal itu tanya. bukan Yesus. Oke, saya tanya. Sekarang Oke, saya tanya. siapa Sekarang dia? Kau, oke. Ayo, kok ke saya? Kamu kan yang menuduh. Merujuk kepada Yesus atau bukan? Kamu kan menuduh. Enggak. Kamu kan merujuk kepada menuduh. Yesus atau bukan? Saya katakan itu Yesus. Kamu katakan bukan. Ketika saya Iya toh. buktikan, Kamu katakan ternyata bukan tidak. Oke. Kamu ternyata- katakan bukan tidak. memang kok pakai BH lah. Aksel, pakai BH. Kamu lah. katakan bukan tidak. Nah, saya membuktikan ternyata bukan karena itu feminim. Sekarang Iya, kau bilang siapa? Memang itu adalah Yesus. Kalau itu bukan itu siapa? Bukan tuh feminim atau siapa? Nah, Siapa? sekarang kenapa di situ feminim? Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa? Lucu kau. Loh, Kenapa di kamu situ kan feminim? menuduh dia bukan Yesus. Kenapa di situ feminim? Kamu kan katakan itu bukan Yesus. Siapa? Terus siapa? Bukan. Itu siapa? Bible kau ya. Loh, Saya terus kasih tahu siapa? ya. Pertanyaan Kau itu juga ada siapa? tafsiran. Nggak bisa toh. Kamu nggak usah jawab toh. Bisa nggak kau membuktikan sama saya? Ternyata itu memang untuk Yesus. Karena saya sudah buktikan ternyata bukan untuk Yesus. Iya, maka siapa ya yang itu? Siapa dia? Yang Loh, kau punya Bible, kau Loh, buktikan. kamu kan menuduh itu. Kamu kan Saya menuduh. sudah pakai bukti bahwa itu bukan untuk Yesus. Sekarang kau yang buktikan. Mana? Kalau Iya, memang siapa? itu Pertanyaannya Yesus. siapa? Oke. Pertanyaan itu siapa? Oke, kita dari Siapa? awal. Sekarang dari awal. Itu siapa? Itu untuk Yesus nggak?
Iya. Nah, ternyata saya tengok bukan untuk Yesus. Iya, siapa? Ya kau yang cari. Loh, kok saya yang cari? Kamu yang nuduh kok. Karena Bible kau Kamu yang itu nuduh kok. Al-Quran Loh, saya. kamu kan menuduh. Kamu kan yang menuduh. Loh, dalilnya kan seperti itu. Saya membuktikan bahwa Dalilnya seperti itu. Itu maksud jawab kan? untuk Yesus. Kamu kan bisa jawab kok. Siapa Nah, itu? Sekarang Kristen. Siapa? Lor. Kristen yang harus membuktikan bahwa ternyata itu Yesus. Tapi kita Islam sudah membuktikan di dalam Bible kau sendiri originalnya merujuk kepada feminim, yaitu perempuan. Nah, sekarang Ya, kau siapa yang itu? PR-nya Kristen membuktikan siapa bahwa itu? itu adalah Yesus. Loh, kau lah. Siapa itu? Kalau kau tanya Al-Quran saya akan membuktikan. Loh, saya nggak tanya Quran. Tanya Bible kau, masa saya membuktikan mencari tahu bongo? Loh, saya nggak tanya Quran. Kamu kan nuduh Tuhan Yesus toh. Nah, sekarang begini. Kamu kan menuduh itu, nggak? bukan Yesus. Nggak? Siapa kalau itu bukan Yesus? Nah, itu Bible siapa? Loh, kok Bible siapa? Kamu Itu kan Bible menuduh itu. siapa? Loh, Kau kamu yang kan menuduh tidak. membuktikan. Kamu kan menuduh Tuhan Yesus toh. Nah, Kalau kami itu mengatakan dia. dah. Betul, Kau tidak bisa diajak betul. diskusi. Kau tidak bisa diajak diskusi karena kau sudah mentok. Kau bingung karena muncung kalian semua para Kristen sudah mengakui itu untuk Yesus. Ya? Kalian sudah mengakui itu untuk Yesus. Ketika kami cari tahu, ternyata itu feminim, perempuan. Nah, Iya, pertanyaan betul. saya, siapakah ini? Kalian bilang Yesus. Kalian harus membuktikan bahwa itu memang untuk Yesus. Itu adalah salah apa? Salah penulisan, salah cetak. Betul. Gitu loh. Masa kita cari tahu orang Bible mereka kok? Pertanyaan selanjutnya gini Bunda, kalau memang Yesus, kenapa Tuhan takut sebut namanya Yesus di situ? Tuhannya kok takut sebut si Yesus di situ di Iya. firman itu? Secara Tuhan letterlek. telah menjadi Yesus. Selesai. Kok takut Tuhannya taruh itu tulisan? Aduh, Ten. Lanjut. Gas, Bunda. Saya sebenarnya mau melarikan. Sebenarnya begini kan. Ini sebenarnya Yesus ini memang betul nggak? Dia itu maksudnya adalah firman itu sendiri. Dia itu yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca coba Bang Greg baca di Lukas 22 nomor 69. Jawaban dia udah 22, 69. betul. Lukas 22 nomor 69. Betul, buntu dia. Perkataan Yesus, lah. Perkataan Yesus. Lukas 22 Oke. Nomor 69. Kenang 9. Ya. Mulai sekarang anak manusia anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang maha kuasa. Nah, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus kan? Tinta merah? Iya, iya. Iya kan? Betul. Nah, sekarang yang dimaksud Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini siapa? Itu kan kejadiannya berarti sudah terjadi. Nah, ini yang mana lagi? Anak manusia mana lagi nih? Kecuali kalau Yesus katakan, mulai sekarang anak manusia akan duduk. Berarti akan terjadi. Nah, ini katanya sudah duduk. Berarti anak manusia mana nih? Halo, Ten. Mungkin sedikit gini ya Bang. Bunda. Alhamdulillah misalkan ya. Silakan sapa dulu barangkali Kristen atau ini. Oke, Bang Endan. Bang Endan, halo. Bang Endan, halo. Bang Endan Sepian, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai Waalaikumsalam sekarang, warahmatullahi Kristen wabarakatuh. tidak akan berani mengatakan Yohanes 1:14 adalah Yesus. Di Yohanes 17. Pertama, mereka mengatakan itu ayat pemungkas. Hmm. Oh, firman itu adalah Yesus. Yang bersaksi adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu siapa? Yesus. Di mana datanya? Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Itu kan feminim. Ada atas di Excel. Tapi itu siapa? Loh, kau tanya pada Lagian ini Bunda, di Yohanes 17 itu kan di situ kata satu kan, itu kan mereka sering menyatakan bahwa Yesus satu. Di sini kenapa kalau memang dia Yesus satu dengan Bapa, kok Yesus ngajak ini ya, saya baca Yohanes 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua loh di sini. Iya, Sama seperti itu. engkau. Ya kan?
supaya mereka semua menjadi satu dengan kita. Betul Iya. kan? Iya. Jelas itu kan kalau kita mau lari yang paling logis itu satu pengajaran tuh paling logis tuh. Tapi intinya ayat pamungkas mereka Yohanes 1:14 sudah tidak bisa lagi. Harus mereka gantikan menjadi Jesse Iskandar. Jesse. Ya Allah. Tapi gini ya Bunda ya, Ya. makanya kita sebagai muslim itu kan kenapa sesuai dengan kaidah keilmuan dengan disiplin keilmuan. Contoh ya kita dari sisi keislamannya, kenapa di situ bahwasanya ketika mereka memaksakan bahwasanya itu dalil untuk menuhankan pokok Yesus Tuhan, maka di dalam kaidah itu ada yang disebut dengan kullu jama'in mu'anatsin. Setiap yang jamak itu dikategorikan dengan mu'anats, dengan perempuan. Maka di situ serba salahnya. Tapi ketika muslim itu ketika sesuai dengan kaidah itu benar. Maka di dalam gramatika bahasa Indonesia itu kan manusia. Artinya manusia itu kan banyak. Yang namanya banyak, maka dalam kaidah keilmuan itu kullu jama'in mu'anatsin. Yang setiap yang jamak, yang banyak tersebut dikategorikan dengan mu'annas. Itu tidak salah. Maka konsekuensi mereka ketika memaksakan 1 Yohanes 14 tersebut, maka harus konsekuensinya berarti jadi Yesus, gitu kan, bukan Yesus lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan sesuai dengan disiplin keilmuan, karena memang di situ bukan untuk Yesus, iya kan, karena itu manusia secara umum gitu. Karena yang namanya firman ketika Allah berkehendak tersebut, maka terjadilah gitu konsekuensinya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah, karena memang keimanan mereka angan-angan, dongeng, iya kan, wa inhum illa yazunun, hanya tebak-tebakan. Wah, ayatnya 1 Yohanes 14 nih, ayatnya 1 Yohanes ayat 1 nih, hanya tebak-tebakan gitu. Nah, konsekuensinya seperti itu, menjadi blunder, menjadi Iya. serangan balik. Iya, Gitu. cocok logi Ustadz. Iya, Cocok logi. gitu. Cek kodam. Tapi ya setelah dipakai akal budimu, gunakanlah akal budimu, nggak nyambung dengan akal budinya. Nah, tuh. Lanjut Bunda. Itu gara-gara firman itu adalah Allah. Makanya karena firman itu adalah Allah, berarti kalau secara logika begini ya. Jadi firman itu adalah Allah, ya. Jadi bagaimana di dalam Kejadian 1? Semua penciptaan itu dengan berfirman. Itu beda. Makanya ada katanya rema. Logos, rema. Rena. Oh gitu jadinya kan. Kan begitu. Jadi Kejadian 1 bagaimana? Oh itu beda lagi. Nah, bedakan yang firman perkataan, bedakan firman yang itu adalah rema. Nah, firman ini apa sebenarnya? Sebenarnya simple. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah hanya Yesus? Kan enggak. Makanya betul. Yesus itu sebenarnya sudah betul. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dicobai iblis, dia mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa? Kamu harus selaras dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Tuhanmu. Itu loh, tapi beda. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta makan aja lautan ini terus. Biang keroknya ternyata firman. Iya betul. Inilah betul yang dibilang Ustaz Miftah. Inilah kalau kitab suci 1 tidak original. Kenapa saya katakan tidak original? Karena penggunaan bahasanya saja sudah tidak original. Kedua, kalau saat kan pula harusnya aku dan Bapa adalah satu, itu yang harus perlu penafsiran.
Tetapi ketika Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan, tidak perlu ditafsirkan. Jelas Yesus utusan. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, giliran aku dan Bapa adalah satu tidak mau ditafsirkan. Sudah jelas satu dempet. Giliran yang mati di kayu salib siapa? Manusianya. Tuhan yang benar. Bunda. Gancet. Aku jadi teringat kata yang mengatakan mereka bukanlah dua lagi, melainkan sudah menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kenapa nggak bisa ditafsirkan itu? Satu daging itu gimana? Daging manusia, karena daging ini binatang pun berdaging kan? Jadi kalau ada Satpol PP merazia di Losmen, di Oyo, ya di Wisma, jangan kalian razia Satpol PP. Mereka sudah dipersatukan, sudah menjadi satu daging. Terus sama ini juga, kalau lekong sama lekong dia nikah nggak boleh dipisahkan itu. Intinya mereka menjadi satu daging. Pak Satpol PP, jangan kau pisahkan mereka. Seperti lagu, jangan pisahkan aku dan ku cinta dia, kan gitu ya. Jangan dipisahkan karena sudah mereka amalkan, mereka menjadi satu daging. Masalahnya, bagaimana caranya Tuhan mempersatukan satu daging ini? Ini pertanyaannya. Silakan. Lagian Bunda, kenapa itu kok larinya ke pernikahan itu? Bersatu dengan istrinya. Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, mereka sudah menjadi satu daging. Makanya itu, waktu ada razia-razia ya kan, razia-razia pekat, penyakit masyarakat, itu saya tengok, kumpul kebo, kumpul begini-begini. Saya bilang, kenapa dirazia ini? Mereka sudah mengamalkan itu. Mengamalkan jadi satu. Jadi satu daging. Iya kan? Maunya ya. Udah Pergi gini. saya ke sana itu Bang, ke kantor polisi. Ku bilang kan, tapi jago kau pula yang mengatakan. Bunda, itu daging-dagingnya aja cukup menghujat. Jadi tawanya Bunda ditambah lagi tawanya Bunda, itu udah menghujat tawanya Bunda juga. Kita ingin tahu memang bagaimana caranya Tuhan mempersatukan daging ini. Dilengketkan kah? Pakai lem Alteco dulu kah? Atau bagaimana ya kan? Biar tahu saya, biar paham saya gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukanlah dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Enak kali ya. Enak hidup itu, bah. Makanya kalau para murtadin ini katanya bangga menjadi murtadin. Itulah makanya saya bilang, kebodohan mereka menjadi seorang murtadin karena mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Tuhannya. Nggak ada. Tidak ada syariat pernikahan. Catet. Tidak ada bab perceraian. Perceraian tidak ada. Kalau mereka lari ke orang Yahudi, bab perceraian, bab pernikahan, terus bab apa namanya itu, bab haid, mereka nggak ada. Hukum istinja, mereka nggak ada. Terus pagi, ini pahlawan setia. Oh, Kristen ya Bang? Ya, boleh berpendapat, host. Tidak, tanggapilah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Diceraikan manusia itu dipisahkan. Bagaimana itu? Dipersatukan seperti apa itu menjadi satu daging? Nah, itu masalah keyakinan. Itu tidak logis. Karena mengacu pada kejadian Adam dan Hawa.
Ketika Adam itu dalam keadaan kesendirian, maka diambillah tulang rusuknya Adam itu, makanya ganjil sebelah, dibentuklah Hawa sebagai penemaninya. Dalam arti tulang rusuk Adam itu adalah satu daging dengan Adam. Jadi pasangan kita itu diyakini orang Kristen, ini masalah keyakinan ya, bukan logika ya, adalah tulang rusuk kita yang hilang karena tulang rusuk laki-laki itu ganjil. Ini masalah keyakinan, yakin atau tidak ya masing-masing. Nggak bisa saya logikakan ini keyakinan. Yakin boleh, tidak yakin ya nggak apa-apa juga. Tuh, jadi menjadi satu daging bagaimana caranya? Ya satu daging itu bahwa kita anggap istri kita itu adalah tulang rusuk kita seperti Adam dan Bagaimana Hawa. sahnya itu adalah istri kita, Bang? Kalau abang ngambil perempuan di luar sana, kalian bersatu, daging kalian menempel, udah jadi satu daging, Bang. Yang jelas ini masalah keyakinan, logis atau tidak, itu tergantung. Kalau tidak logis menurut Anda, memang agama itu di luar logika. Kalau di dalam iya. Berarti agama itu Oke, sudah Bang. logika. Oke, Bang. Kalau Anda tadi mengatakan agama di luar logika, saya bertanya, mau nggak abang nyembah ini, Bang? Agama itu melampaui batas Nah, saya logika. tanya, kalau agama katanya karena agama di luar logika, sudah di luar nalar logika, pertanyaan saya sama Bang Setia, abang mau nggak nyembah botol ini? Ya kalau kamu yakin itu Tuhan ya silakan. Makanya Indonesia Abang, saya menjadi tanya abang, karena di Islam itu berlogika dulu, Bang. Abang mau nggak menyembah ini, Bang? tidak, karena saya tidak yakin dengan botol itu. Tidak mau. Ini Karena saya tidak yakin. Bang. Saya tidak yakin. Saya yakin sama botol. Kalau Kenapa saya kau tidak yakin? Kan di luar logika, jangan pakai logikamu. Mau nggak kau menyembah ini? Ya betul. Ada orang menyembah pohon karena logikanya pohon itu Tuhan. Ada orang menyembah gunung berapi karena logikanya gunung berapi itu Tuhan. Kenapa abang tidak mau menyembah ini, abangku? Karena saya tidak yakin. Ini kan masalah keyakinan. Nah, kenapa kau tidak yakin botol ini adalah Tuhan? Enggak tahu, memang itulah bawaan saya. Enggak. Oke, kenapa kamu mau menyembah Yesus, Bang? Karena yakin dia Tuhan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan BAB, Bang? Apakah Tuhan BAB? Tuhan melampaui segala sifat manusia. Boleh juga Saya seperti bertanya, Bang, apakah mungkin Tuhan itu berak, Bang? mungkin, sedangkan ciptanya boleh, apalagi dia. Mungkin. Ya, ketawa. Berarti abang sebenarnya, Bang. Jadi, Abang naik di sini ternyata abang tidak sehat, Bang. Karena ketika Sehat. abang mengatakan Sehat. Tuhan itu bisa berak, ya, Sehat. bisa berak. Nah, berarti Jadi memang maksudnya abang kamu lagi lebih sakit, hebat Bang. dari Tuhan. Kamu bisa berak, Tuhanmu tidak bisa berak. Kamu lebih jago. Mana boleh begitu? kamu boleh berak. Padahal pencipta tidak boleh berak. Berarti kamu lebih jago dari Tuhan. Dari mana lebih jago? Saya Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Maksudmu kamu boleh berak, boleh kencing, Tuhan Oke. tidak boleh. Oke. Wah hebat betul kamu itu. mungkinkah, oke, Bang. Mungkinkah Tuhan Harus tampar melampaui kamu, diludahi, Tuhan Bang? itu. Oke, sekarang saya tanya Bang Setia. Abang, ketika abang keluar dari rumah, abang jalan-jalan di pinggir jalan, hanya memakai kolor, apakah abang malu? Apakah malu? Ya, karena kebudayaan manusia. Tapi lihat situasi dan kotanya. Jadi ketika Kalau di Amerika itu Tuhanmu malu. tidak berbusana, Itu biasa. ditampar, apakah itu cocok? Itu udah dalam pembahasannya karena logika dan budaya kita mau terangkan. Karena budaya dan logika kita dipengaruhi alam tertempat. Abang, saya tanya lagi. Abang, apakah Tuhan itu ketika ditampar, diludahin, tidak berbusana di atas tiang salib, apakah rasa abang itu cocok? Tuhan seperti itu? Cocok. Ini parah ini. Lekutat, tenang, aduh. Ini Lekutat. kalian. Namanya juga hukuman. Hukuman juga boleh telanjang. Namanya dihukum telanjang. Namanya juga dihukum telanjang. Cocok. Ketawai kebodohanmu. Logikamu yang dangkal. Ketuhanan itu batas logika. Kenapa ngomong logika, Bang? Tadi katanya nggak usah pakai logika, bicara Tuhan. Gimana sih, Abang? Aduh, keram.
Karena Ya kan logika Bunda, kalian dia bilang nggak usah pakai logika tadi. masuk. Kenapa tiba-tiba pakai logika? Hah? Nggak usah Bang pakai logika Bang, biar kita gila semua di atas nih. Orang tamu Jembak. Mati kan. manusia tidak betul, manusia tidak benar. Apakah yang ditampar, diludahin, digantung dalam keadaan tidak berbusana itu pantas Tuhan seperti itu? Cocok. Apalagi Bang? Apa yang kita diskusikan Bang? Kami sudah Ya, mengatakan Karena peradaban manusia beda-beda. Jadi Bunda, kalau kalau ada orang nggak pakai celana masuk tempat ibadah, tempat mereka ibadah, nggak apa-apa Bunda, nggak usah pakai logika. Boleh nggak pakai celana masuk tempat ibadahnya. Ternyata memang ada orang nggak pakai celana di tempat ibadahnya. Kan lu nggak usah pakai logika. ada yang terjadi bukan bulu jubit. Ya kan di gereja. Tengoklah. Tergantung agamanya. Kalian berbicara agama apa ini boleh telanjang beribadah? Agama apa? Agama mana yang meyakini Tuhan itu bisa ditampar, diludahin, ditelanjangi, Bang? Agama apa, Bang? Hanya kau yang tadi mengatakan cocok. Jelas. Mau diludahi dia, mau terhina dia boleh, suka dia, mau dia pelit segalanya boleh. Kok ketawa? Ada katapel, Bang. Bang, Jadi aku maksudmu- ada katapel dia di depanku, katapel munculnya itu. Kelebihan dari Tuhan, Tuhan tidak bisa terhina. Berarti kalau kita ketemu pahlawan, Bunda, kita ludahin dia Bunda. Ketemu pahlawan kita ludahin dia. Nggak Sekarang apa-apa. aku tanya, Tuhan boleh nikah nggak? Boleh kawin nggak? Kalian ini ajaran-ajaran pembenci loh, tidak menopang kesinambungan umat manusia. Sabar. Lo nggak benci. Menopang kehendak, itu nggak boleh. Jangan Lo kok nggak boleh? ajaran kalian, nggak boleh. Tanya, Abang. Kan nggak usah oke. pakai logika. Ada yang mau Kalau- nanti sama kalian, Iya, pasti sebentar dulu Bang mau Setia. Bang Setia, kalian. Bang. Kutanya, kan Ini kata mengaji, Abang, bawa. Ya sebentar. Pasti Kata orang Abang, pintar tidak ya seperti sebentar. kalian. Sebentar. Kata Abang kan Tuhan boleh ditampar, diludahin, ya kan? Nah, Tuhan boleh nih kawin nggak? Seandainya Tuhan itu tidak boleh tampar, tidak boleh kawin, tidak berarti kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu boleh Oh, kawin, berarti boleh tampar. kawin ya? Tuhan boleh kawin ya? Bukan sukanya namanya Tuhan. Suka-suka Lebih Tuhan kamu. Oten yang kawin. Nah, ini parah nih. Apa yang susahnya? Dia kan maksudmu kamu bisa kawin, kau tidak bisa. Kamu punya ilmu lebih. Wah, nggak boleh begitu cara berpikirmu. Lo kok pakai cara berpikir? Tadi nggak usah pakai logika. Kamu punya bisa kawin, Tuhan tidak. Tadi nggak usah pakai logika bang, nggak usah berpikir bang. Iya, nggak usah Pikiran, berpikir. nggak usah. Nggak usah berpikir bang. Nanti kalau- nggak usah. Kalau kita bacain Biblemu, nggak usah dipikir, nggak usah didengar bang. Nggak usah pakai logika Nah, bang. ini parah nih. Itu aja. Jadi kamu lebih dari Tuhan ya? Lo enggak kan nggak usah pakai logika. Bukan. Kalian merasa hebat. Lo kok bukan? Kita nggak merasa hebat lebih di Tuhan. Cuman kita abang larang pakai logika tadi. Ya udah nggak usah pakai logika. Bukan yang saya tantang. Ada kelebihan kalian dari Tuhan kalian. Kelebihan Nggak kalian ada. apa? Kalian Saya kita nggak pakai logika bang. Nggak ada kelebihan bang. Wah, Mm-mm. tanya tadi Wah. kalian bisa kawin, Tuhan tidak bisa kawin. Berarti kalian punya kelebihan. Nggak usah ditanya logikanya bang. Nggak usah. Ya itulah. Menurut Bang Setia, Tuhan bisa kawin. Yang jelas apa yang diperbuat oleh manusia semuanya bisa dilakukan Tuhan. Apapun itu. Cacat ini. Cacat. Biar ngocok. Bunda. Biar Manusia, Biar tapi tidak bisa masturbasi, dilakukan. ngocok Tapi bisa kamu juga. lebih hebat dari Tuhan. Yalah. Jadi apa Wah, bedanya masa saya dengan kamu lebih Tuhan? dari Tuhan? Apa Wah, mana bedanya saya boleh dengan di- Tuhan lagi? Saya bisa kawin, Tuhan bisa kawin.
Saya bisa BAB, Segala Tuhan bisa BAB. sesuatu Jadi yang apa bisa- hebatnya Tuhan itu? Kalau sama juga Segala sesuatu yang berbuah. Semua Bunda kita bohong. Saya Tuhan lambat, juga bisa Tuhan bohong. lambat. Iya. Tuhan takut, saya takut. Iya. Berarti lemah Tuhanmu. Ada. Waktunya Ya. Tuhan ditangani semua. Ada Tuhan miliki apapun itu. Ketakutan, kehebatan, semuanya punya Tuhan. Sekarang ku tanya sama kamu. Maka nggak bisa kasih logika. Bentar. Kalau begini Bang Setia, kalau Tuhan bisa kawin, apa bedanya kau dengan Tuhan itu? Sama-sama bisa kawin. Kan Perbedaannya begitu logika Tuhan kita. Perbedaannya Tuhan bisa segalanya, Dia pencipta, kamu tidak bisa mencipta. Kamu tidak bisa Bukan segalanya. masalahnya soal pencipta. Saya akui kalau dia maha pencipta, tidak mungkin dia mau menjadi ciptaan. Yang jelas tidak ada kelebihan manusia dibanding Tuhan. Kalau kamu sebut kamu bisa kawin, Kan ku tanya tadi Tuhan bisa BAB. Bisa. semuanya bisa, apapun Nah, bisa. apa bedanya lagi saya dengan Tuhan? Ada. Dia lebih hebat dari kamu di bidang kuasa atas bumi dan langit. Kamu tidak punya Nggak kuasa. ada lagi hebatnya kalau dia dengan Sosial saya media itu aja kamu sama. berkoar. Nggak ada hebatnya Tuhan lagi. melampaui segala dunia. Jadi kamu pikir kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu bisa kawin, kamu bisa makan, kamu bisa BAB. Loh, Tuhan tidak bisa. Sekarang begini, Loh, tadi- saya bisa kawin. Saya bisa kawin, kau Semuanya katakan Tuhan Tuhan juga bisa boleh. kawin. Jadi apa bedanya saya dengan Tuhan? Semuanya Tuhan boleh. Semuanya Tuhan boleh. Jangan kamu anggap kamu lebih hebat karena kamu bisa Tuhan makan, bisa jadi BAB. tai enggak? Tuhan bisa jadi tai enggak? Serah dia, namanya juga Tuhan. Dia Ini melampaui kan berani kali ini orang, lancang kali mulutmu bro, lancang kali mulutmu bro, nggak punya Dia udah takutnya kau. Dia udah kejebak Bang. Dengan logikanya dia. Padahal itu juga logika loh itu. Itu logika juga. Dia mengambil logika loh. Ketika Tuhan bisa menjadi apa aja. Turun dia. Kan pakai logika itu kan. Nah logikanya dia. Nah logika Tuhan seperti itu. Pakai logika dia. Kenapa tadi bilang nggak pakai Iya. logika Tuhan? Ayo. Jadi begini ya, Enten. Ustadz, sedikit Iya. Ustadz, host Jun. Makanya kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu laisa kamisli sayun. Tuhan itu betul, Allah itu betul. tidak bisa disamakan dengan makhluk. Betul. Karena apa? Allah itu memiliki gelar. Allah itu memiliki sifat yang dimana sifatnya itu kemahaan dia itu tidak mungkin tidak menjadi maha lagi. Maha suci, maha suci Allah itu tidak mungkin menjadi hina. Kenapa saya katakan hina? Apakah mungkin Tuhan itu berak, kencing? Terus kau katakan bisa saja. Lah, ketika Tuhan sudah memiliki sifat kemahaan itu, bagaimana mungkin kau katakan bisa? Bukan dia tidak bisa memang. Pantas nggak Tuhan itu menjadi tidak maha suci gitu loh. Jadi maha hina ujungnya. Kenapa? Satu, dia dilahirkan dari bagaimana proses pelahiran perempuan biasanya. Melahirkan dengan normal, keluar dari lubang V. Tuhan, apakah Tuhan seperti itu? Tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan manusia. Apa mungkin Tuhan dilahirkan oleh manusia? Nah, logika kamu tuh udah cacat, Bang Setia. Logika kalian tuh udah cacat. Ketika Tuhan bisa menjadi manusia itu logika sudah cacat. Maka Yesus mengatakan, suara Bapa tidak bisa didengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Itu bukti apa? Itu salah satu. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Tapi kalian buat Tuhan itu menjadi hina. Kehinaan bagi Tuhan itu loh. Contoh kayak Bapak Bupati menyapu halaman rumah, kehinaan bagi gelarnya. Gelarnya itu sudah terapa, sudah terhina itu. Seorang pemimpin kabupaten menyapu halaman rumah, walaupun memang dia boleh. Itu loh. Pak, jadi pakailah akal itu, logika. Makanya di Islam itu berlogika dulu. Makanya saya katakan, mau nggak kau menyembah botol tadi? Enggak, berarti sebenarnya logikamu main. Cuman tidak cuman tidak dipoles. Kau biarkan logika kau itu ya seperti itu terus. Ya, berlebihan logikanya Bunda. Udah berlebihan. Udah overload. Bukan berlebihan, kekurangan. Berlebihan itu apa? Iya, kekurangan lah. Iya, dia tahu botol ini tidak mungkin disembah karena botol Iya. ini tidak menciptakan. Iya, Kan dia begitu. pakai logikanya kan? Ya, tapi ketika Tuhan menjadi manusia, dia bilang bisa karena boleh. Kita tanya Tuhan menjadi kotoran,
Ya suka-suka dia, bisa saja semua dia mau jadikan apa, dia menjadi apa. Kan ini kemana lagi logikamu? Iya. Kejebak dia Bunda. Pokoknya Yesus Iya. Tuhan. Tuhan. Dia gini Bunda. Teman-teman Oten ini kejebak bahwa Tuhan itu maha bisa. Kalau dia nggak maha bisa, dia nggak jadi Tuhan. Padahal nggak begitu. Jadi ketika Tuhan itu nggak menjadi kita, itu tetap Tuhan itu menjadi Tuhan, teman-teman Oten. Kau kejebak di situ. Tuhan itu nggak bisa kita atur dengan akal kita, nggak bisa. Jadi apapun itu, Tuhan itu kok misalnya, dia nggak bisa jadi, misalnya nggak bisa jadi hidung, bukan lantas Tuhan itu nggak Tuhan, tetap Tuhan itu Tuhan. Justru Tuhan itu kita muliakan, itulah Tuhan gitu. Udah kemana-mana ini Oten ini, karena itu tadi, karena Yesus harus jadi Tuhan Bunda. Jadi logikanya harus bisa jadi apa-apa gitu. Ya udah, logical fallacy. Lanjut Bunda, gas. Kalau dipikir ya, kayak kitab perjanjian lama mereka itu tidak pernah Tuhan itu berwujud loh. Kenapa nggak mereka itu pelajari? Tapi mereka ambil menjadi kitab mereka, terus landasan keimanan mereka juga dari situ. Ditanya, di mana tidak boleh berzina? Hukum Taurat. Di mana tidak boleh mengawini ibumu? Hukum Taurat. Dilarikan semua ke hukum Taurat. Nah, giliran di mana Tuhan tidak boleh menjadi manusia? Mereka tidak mau larikan ke hukum ke kitab. Kan ada dikatakan di situ, di dalam Ulangan atau Bilangan, Tuhan tidak Bilangan. Allah tidak mungkin 23:19. menjadi manusia. Iya. Bilangan. Allah tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa mereka nggak melarikan ke situ? Di mana tidak boleh berzina? Hukum Taurat. Mencuri? Hukum Taurat. Mengingini sesamamu? Hukum Taurat. Tidak boleh kawin dengan emakmu? Hukum Taurat. Makan babi. Tidak lari ke hukum Taurat. Ya. Tidak lari ke hukum Taurat. Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Tidak mau lari ke kitab perjanjian lama. Lari nanti ke kitab siapa? Catatan Paulus. Gitu loh. Jadi perjanjian lama itu hanya dipakai ketika seperlunya aja. Kalau perlu pakai. Di siapa yang baru masuk gitu? Oke, halo Bang Ardian. Halo, assalamualaikum. Kok diundang nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Di Kristen. bawah, di bawah aja. Oke. Siap, terima kasih Bang. Sehat selalu. Yo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan para penyembah manusia, kami persilahkan naik ke atas. Puas Bunda ketawa Bunda makan Oten. Aku padahal mau keluar aku loh. Apa? Hari ini kan Ustadz Nababan kan ada di apa nih, di masjid di tempat daerahku. Cuman hujan, nggak bisa keluar aku. Sayang kali. Kan Bunda bisa mengutus diri sendiri. Oh iya ya betul. Roh kebenaran ya. Iya. Roh kebenaran. Kalau enggak utus gondrong. Bunda kan Utus menjadi gondrong. satu. Ada gondrong. Menjadi satu. Jadi Bunda ada di sana nih sekarang. Silakan. Ya, para penyembah manusia. Kalau tadi dia bawa alfa dan omega, itu terbantahkan oleh Yohanes 13:8 itu dibatasi di situ. Itu tafsir kan? Wahyu itu banyak Kristen juga itu ya. Ada Kristen juga itu yang mengatakan bahwa wahyu itu kitab wahyu itu masih harus perlu diapakan lagi katanya. Karena sudah tidak masuk logika. Perang naga. Ya kan? Gitu ya, Bang. Sebentar ya. Betul. Kasihan Oten ini. Nyari Tuhan harus Bertanduk ditafsir dulu. Tuhannya bertanduk 7. Itu mereka membilangkan nama 77 tempat. Itu apa mereka katanya. Yang ini loh, sebentar nih ya. Nah, coba lah ya. Wahyu 12.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampak, ini kan menceritakan tentang Bunda Maria. Betul. Nah, ini cobalah matahari, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sejak kapan Bunda Maria pakai mahkota? Boleh dipikir kan? Nah, ini katanya cerita tentang akhir zaman. Nah, apakah Bunda Maria nanti melahirkan lagi di akhir zaman? Kan ini. Nah, tengoklah ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Siapa perempuan ini? Untuk menelan anaknya. Anaknya ini huruf besar loh. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sekarang sekarang masalahnya, ini siapa ini perempuan ini? Siapa perempuan ini? Anaknya sampai dibawa loh sama naga merah. Gila loh. Ngeri. Oke, silakan naik. Lah itu Evita Para itu Bang. penyembah manusia. Bang, ada Evita di Mana bawah Evita? itu. Itu Ya, halo, aku juga Evita. ini. Adik ini Ya, satu ini. saya selalu diundang naik, ya saya naik sebentar ya. Udah turun lagi. Paling nyerocos nih adanya. Raja Bang. Hah? Ini turunin Bang. Kasihan sebetulnya. Dia mahasiswa loh itu. Siapa nama Iya, aslinya? mahasiswa ya? Pak? Iya, mahasiswa Bang. Ya, tapi dia tuh Ini bagi. tapi nggak apa-apa lah. Kalau Ten kan memang begitu. Biasanya umur-umur segitu tuh mencari, tapi kalau dia enggak, sudah pakem dia Bunda. Ngeyel. Tapi memang nggak apa-apa gitu loh. Nih, coba ya. Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Cuman nih, 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu yang membuka mulutnya dan menelan. Oh, bumi punya mulut ya. Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apalah cerita ini? Sama ini nah Bunda. Aku ketemu juga Yesaya 28 nomor 10 Bunda. Sebab Kalau harus Yesaya ini, itu harus perjanjian itu. lama, nggak apa-apa. Oh ya kan? Iya. Iya. PL ya. Yang Ya, baru ya. Ini yang waktu yang pernah aku diskusi sama si Billy Yahudi ya, tentang penciptaan. Kenapa sudah ada terang, terus baru hari keempat diciptakannya alat penerang kan? Betul itu kan? Iya. Dia menjelaskan memang originalnya begitu loh. Oh, gitu ya. Iya, originalnya begitu. Nah, Tumpang cahaya tindih itu gitu adalah ya? cahaya Elohim. Oh, tafsir dia. Ya, nah, tapi kita jangan terjebak ya. Kitab yang dimiliki orang itu kan memang sudah tidak ada. Zabur, Taurat, Betul. dengan Injil itu memang sudah Iya. tidak ada.
Jadi yang dimiliki mereka nih, apakah asli itu adalah Taurat yang dibawa oleh Musa? Tidak. Sudah bercampur. Yes. Iya, iya, iya. Jadi tidak ya. Jadi makanya saudara-saudara ini jangan pikir kalau ada orang Yahudi yang mempunyai kitab itu adalah memang betul. Itu adalah kitab Tauratnya Musa. Tidak. Kita katakan tidak. Karena apa? Karena sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ketiga kitab itu sudah tidak ada lagi. Makanya diturunkan Al-Quranul Karim. Begitu. Alah, sia nih. Apa ini? Udah blokir aja nih yang mengatakan vaginanya istri Nabi Muhammad. Turunkan itu. Saya tidak mau dengan asu. Manusia laknat, asu, binatang. Saya tidak mau. Assalamualaikum. Jika tidak mengatakan ya ini nih. Iya. Ya, Buat teman-teman ini ya perhatikan itu tadi sih ya. Buat teman-teman yang di bawah. Kalau ketemu akun itu blokir saja ya. Dia banyak akunnya ya. Blokir Nih, aja ya. Saya dengarkan ya. Nih omongan dia. Aja, gak usah lama-lama. Nih. Gak usah ini aja Bang Elvi. Saudara ya aja langsung dia. Iya, dia aja dulu sebentar. Oke, gimana ya? Aku mau bertanya, tapi gue takutnya lu nggak mau tanya jawab. Apa sih belum bertanya udah punya ketakutan? Bukannya ditanyain balik? Coba boleh ya dong bertanya ya? Nggak boleh. Kalau kamu mau. Oke. Coba dari sekian istrinya Muhammad, Memek siapa yang paling enak? Tengok, ini. Ya kan? Itulah. Ya, Kalau dan ada dia juga lagi provokator, saudara Bunda. yang mau menaikkan dia, saya tidak tahu lagi bagaimana kalian itu. Ya, dia juga provokator, Bunda. Dia juga provokator dia. Jadi buat teman-teman yang di bawah gitu, sudah ada ini apa dari senior-senior kita untuk memblokir Sia ya. Pakai akun apapun. Dia emang bukan hanya sekedar penghujat baginda Nabi, tapi juga provokator ya. Silakan Bang Dewa, sepertinya tadi Bang Dewa. Iya, Bunda Nora, Bang Jun, Pak Ustadz, sama Bang Gregor. Kemarin Dewa di rumah Dalbo itu minta donasi surah Al-Fatihah untuk kesembuhan kawan baik Dewa sudah 1 tahun dia itu sakit. Sekarang Dewa minta donasi lagi surah Al-Fatihah. Beliau sudah meninggal dunia tadi jam 3. Kawan baik Dewa itu, kawan baik, kawan terbaik Dewa. Ini Dewa ada di makam Pak Agus Miftah. Dewa minta doanya ya. Indra Udrayana bin Saifuddin. Ya, sekarang Dewa minta doanya kepada Ikhwan Pilah yang di bawah ya. 373 mata memandang. Tolong doakan kawan baik Dewa ya. 1 tahun beliau itu apa sih namanya sakit, menderita sakit, tapi akhirnya ternyata Allah lebih sayang sama dia. Tadi Dewa minta doa juga di roomnya Pak Dalbo. Sekarang Dewa minta doa di sini ya. Cuma minta bacaan Al-Fatihah aja ya. Ustaz minta. Iya, iya buat teman-teman nanti ketika saya suruh sebutkan aja ya Bang Dewa karena saya tadi mengingat ya. Ya sekalian yang di bawah juga Ustadz, sekalian yang di bawah minta doanya juga teman-teman muslim yang di bawah. Ya teman-teman kita doakan saudara kita itu ya karena salah satu kewajiban kita dan juga hak sebagai seorang muslim itu adalah mendoakan gitu ya. Kita tidak bisa bertakziah ke tempatnya setidaknya mengirimkan Al-Fatihah kepada jenazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi tahirin wa ahli baitil kiram wa khususon ila ruhi. Silakan sebutkan Bang Dewa. Indra Udrayana bin Saifuddin. Ya, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih buat yang sudah mengaminkan dan juga mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang selayaknya, yaitu
dengan kematian husnul khotimah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya. Dan juga mudah-mudahan dilapangkan makbarohnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan juga teguh dalam keimanannya walaupun ditinggalkan. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Mudah-mudahan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Itu daerah Saya ucapkan terima kasih banyak ya Dewa Izin Lab. Terima kasih atas doanya, surah Al-Fatihahnya. Dewa ucapkan terima kasih sekali lagi. Makasih banyak. Dewa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan buat teman-teman yang Kristen barangkali mau bertanya atau juga berdiskusi, silakan. Kenapa ini akhi Greg? Jeda. Biasanya wifi-nya itu gangguan tuh. Atau terima telepon. Bahaya ini Ustadz, pegangan kuat-kuat Ustadz. Oh enggak. Udah, tes. Padahal belum 3 hari kok udah bangkit. Udah ya. Enggak, wifi tadi emang error wifi-nya. Jadi pakai data ini. Kenapa? Wah, terbalik, benerkah? Terbalik. Kau make istilah Islam. Kau letakkan di situ nama Isa alaihissalam, nabi kami di dalam kitabmu. Kebalik, makanya kami di sini meluruskan itu, benarkah? Kau tepu-tepu. Kata Allah kau pakai. Itu. Ya sebenarnya Muslim itu tidak berdiskusi dan berdebat dengan ini ya Kristen ya. Muslim tidak pernah berdebat dengan Kristen. Kristen itu berdebat dengan Bibelnya sendiri. Jadi perlu dipahami buat teman-teman Kristen dan Bang benarkan. Jadi kami itu tidak berdebat dengan Kristen, tidak. Justru Kristen sedang berdebat, berdiskusi dengan Bibelnya sendiri. Betul. Siap. Iya. Tapi kok yang sibuk itu ngapain sih Ustaz? Kenapa? Kalian yang sibuk? Enggak, kami tidak sibuk. Kami tidak sibuk karena kami itu menyampaikan pesan daripada Yesus. Kami tidak sibuk. Gimana? Iya. Gimana kalau sekarang saya bilang Quranmu juga saya sampaikan ya bahwa banyak yang lucu gitu ya. Jadi ini tuh Gimana penghujat. kita bahas Ini penghujat dengan akun yang lain ini, Bang Greg. Ini penghujat gitu ya, pemelintir Al-Qur'an gitu kan. Tapi itulah salah satu bukti bahwasanya mereka tidak punya jati diri. Besarkan saya coba. Ya silakan. Besarkan saya. Benar. Jadi kamu tidak terima Islam mengapa? Terus yang kayak gini mana? Sebentar ya, saya tunjukkan sama kamu ya. Ini di room Kristen. Ini di room Kristen. Bentar. Tulisannya tuh di atas kan dulu Bang Greg, izin. Gantian ya Greg ya, bersikap adil ya, mari kita lihat kebenaran.
Jangan sama-sama Muslim bersaudara. Kalau Kristen sesama manusia loh. Nah, ini bagaimana menurut kamu? Awas dulu tulisannya, Bang Greg. Besarkan saya tulisannya Tulisannya dibuang dulu, coba Aki. Dibuang dulu. Judulnya Bang Greg, judulnya dibuang dulu. Ini bagaimana menurutmu Kristen punya apa ini? Room kayak begini? Iya kan, ini namanya Enggak, saya hukum minta tabur. bagaimana menurutmu Kristen yang roomnya kayak begini? Bisa nggak kau Hukum tabur tunjukkan di mana ada nama Nabi kami seperti ini? Hukum tabur tuai, karena kalian memulai terjadilah hal Bagamu seperti ini. binatang, anjing kau. Mampus jahanam kau. Kalau anjing tuh kayak begitu, tabur tuai mah anjing kau. Tapi di dalam hidup kau katanya kasih hilang musuhmu. Saya nyilam musuhmu, binatang. Walah, kasih hilang musuhmu. Tai dengan musuhmu, kasih hilang musuhmu katanya. Tuhan aja kau bunuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuhan aja kau warahmatullahi bunuh. wabarakatuh. Darahnya Tuhan kau minum, dagingnya Tuhan kau aja kau makan. Tuhan aja kau bunuh. Makanya saya tidak heran kalau kalian kayak begini. Sifat kalian kayak binatang. Makanya betul yang di dalam Matius 15 nomor berapa tuh? 24. Tidak Pak, 26. Tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tuh anjing. Kata siapa? Kata Tuhan kamu sendiri. Buka Matius 15 nomor 26. Kalian anjing. Kami bukan mengatakan. Betul. Di dalam Bible kami, Tuhan mengajarkan ajaran kasihlah musuhmu. Kentut binatang kalian tuh. Nih. Tabur tuai mah biji jakar kau tuh, tabur tuai ini, biji jakar kau. Ini Lasmana, kau baca dulu ini Lasmana, baru kau suruh saya sabar. Ya Lasmana ya, kau Islam tak Kristen saya tidak tahu, Hindu Buddha. Kau baca dulu ini baru kau suruh saya sabar. Kau ikut aja dengan mereka. Katanya kasihlah musuhmu, binatang kau kentutin kau. Tuhan kau aja kau samakan dengan hewan kok. Ajaran kasih kimak kau, kasih itu, kasih DM kimak mama. bunda. DM ya. DM itu ya, kirim ke saya. Iya. Screenshotannya. Makanya kalau mereka mengajarkan kenapa kalian bahas Kristen, room Muslim, room Kristen itu bagaimana? Bangsat kau. Bahkan saya masih menyimpan file dari STTNIS ya itu Bunda. Saya masih menyimpan itu. Api jangan dilawan dengan api, Mbak. Ya, kau lawan aja mereka dulu. Kau masuk ke room mereka, kau ngomong kayak begitu. Kau lawan dulu mereka. Lasmana, kau lawan dulu mereka. Heran kadang netizen yang bilang katanya sabar. Nabi Muhammad dikatakan binatang. Gambarnya Allah tadi dibuat seperti itu. Sekarang Lasmana, saya aja tanya sama kau ya. Saya jadi muak kalau nengok ada Islam yang kayak begitu. Sabar. Kimak kau lah juga sabar. Nah, maki kau kan dari saya. Nih. Nah, tunjukkan wajah Allah tuh seperti ini. Ya memang apa namanya, salah satu contoh Lasmana ini ya mungkin binatang juga gitu. Contoh binatang itu ya salah satunya Lasmana itu yang di bawah itu. Nggak gini, Bunda, saya marah-marahnya kita nggak pernah mengatakan Tuhan mereka seperti itu, nggak pernah loh. Enggak. Kalau mereka Karena memang mengkiaskan kita- katanya ke binatang ada. Mengkiaskan ke binatang ada Yohanes 1 Betul. nomor 29. Iya, anak domba, ya betul. Berbeda kelas antara kasih dan kebencian. Bibir kau kasih Coba apa? dia naik ke Kasih atas emak kau, sini. bapak kau. Benar. Kalau kau kasihlah mama kau bersundal di sana biar dah banyak dapat duit kalian. Kata Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun berzina, menantu perempuanmu sekalipun bersundal. Blokir aja, Ki. Zina aja terserah kalian. Jadi dia banyak akunnya Siap. banyak akunnya itu emang orang yang jadi apa sasaran yang selalu saya Uber itu yang tadi itu. Yang selalu saya Uber ke komal manapun. Itu banyak akunnya ya. Jadi catat ya, kita diskusi di sini tuh hanya ingin diskusi yang baik sebetulnya. Nah, kemudian kami marah atau kami ke-trigger ya karena mereka gitu loh. Karena diskusinya sudah enggak rasional lagi kan. Wajar kami bereaksi, kita marah. Itu hal yang Apa pantas. namanya itu si camat Samaria itu? Dia tuh loh yang Iya. bernarasi menghinakan. Hati-hati tuh, camat Dia Samaria. tempatnya di mana sih si bangsa itu, di mana tempatnya dia ya? Bukan. Alamatnya di mana dia itu ya? Nama akunnya Gurunda. Dia rahasiakan Bang. Iya banyak camat Samaria. Iya. Tapi kalau polisi kayaknya bisa dapat deh kayaknya polisi ya. Bisa. Kalau udah keterlaluan gitu sih bisa dicari itu. Waktu dia live itu kan pakai, sekarang kan akun tuh kan pakai nomor telepon. Kayak gini nih bisa kita cari akunnya ini, orang ini, tempatnya, titiknya ini kalau dia memang anu.
yang Saya lagi- silakan. Apanya yang menghujat? Kalian yang menghina, penuh kebencian. Apanya yang Sekarang saya menghujat? tanya, Yohanes 1 nomor 29, Banyak anak yang domba itu bilang, merujuk kepada Greg. siapa? Ayo, Enggak. Greg, ayo pakai akal ya. Mari kita lihat siapa yang penuh Oke, kebencian. Yohanes Kalian 1 loh. nomor 29 itu merujuk kepada siapa? Untuk apa kamu nanya iman orang lain? Nah, sekarang Bisa kau di menjawab sini mau Quran? naik, mau berdiskusi atau mau buang kentut? Oke. Ayo kita gantian, ayo satu-satu. Saya mulai ya. Yohanes 1 nomor Bagaimana 29 merujuk kepada siapa? bacakan? Kau bacakan lah. Kita lihat siapa yang Iya, menghujat, kau bacakan, siapa yang kau penuh bacakan, kau bacakan. kebencian. Yohanes 1:29. Oke, silakan. Silakan. Dalilmu, Open cam bila perlu, Bang. Dalilmu murah. Open cam bila perlu. Oke, silakan Bisa Bang open Rek, cam. bacakan Bang Rek. Bang Rek bacakan Yohanes 1:29. Dalam kalian itu open cam, nggak ada yang menang Miftah sama saya. Kalian Nah, tuh kau- penuh kau gitu kebencian. Jangan bangsat kau juga lah. Binatang aja yang nggak mau open cam. Cita kau. Ketahuan kan? Istighfar Nora, Yohanes 1 nomor istighfar. 29. Yohanes 1:29. Bang Yohanes 1. 29. Siap-siap. Ya, saya mau tanya itu merujuk kepada siapa? Sebenarnya jujur ya, saya tuh udah nggak tahan sama binatang ini. Kamu pernah diajari, saya kan bikin mencret kamu yang lalu kan, emosian lagi kan. Nah, ayo. Saya kan seperti apa? Tuhan kamu biar Oke. dikatakan kerasukan Beelzebul. Silakan baca. Yohanes menunjukkan Gantian, kepada ya. Yesus. Pada keesokan harinya kau diam dulu. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus pertanyaan dosa saya, dunia." anak domba itu merujuk kepada siapa? Oke, makanya sekolahnya yang Saya baik bertanya anak Nora. domba merujuk Kamu kepada siapa? Jawab aja. Kamu tahu kalimat perumpamaan, Anak domba kalimat merujuk sastra kepada siapa? Saya tanya kok. kepada Yesus, kepada Nah, Yesus. sekarang saya tanya, Bibirmu domba manusia apa binatang? binatang. Nah, kenapa kalian Terus? kiaskan kepada binatang? Ya, pikiranmu ke binatang. Kalau kami Oh, saya tetap tanya kepada domba tuh. Loh, tadi kan kau yang jawab. Iya, bukan iya. binatang. Kenapa kalian kiaskan Makanya kepada saya bilang, binatang? Greg, tolong paham. Ya, oke, saya jawab. Tolong paham, Greg. Islam itu jangan ada kebencian. Saya bertanya, Domba kamu bilang Nggak ada kebencian. Saya bertanya, Iya. kenapa? Iya, oke. Tahu kalimat. Kenapa itu Kalian- merujuk kepada binatang? Kenapa manusia yang kau tuhankan merujuk kau kalian kiaskan umpamakan kepada binatang? Kenapa? Sebuah ilustrasi. Perhatikan Nora, sebuah ilustrasi yang merujuk kepada kata-kata domba, sebuah pertanda domba itu makhluk yang paling penurut ya. Maka diilustrasikan Yesus sebagai domba. Tapi pikiran Ya, kalian domba ke itu binatang terus apa? kenapa? Berarti Yesus binatang yang Karena penurut. otakmu otak binatang. Greg, kebencian yang ada di hati mengatakan kau kalian. binatang itu Nggak ada kamu kebencian, sendiri. nggak ada kebencian, bro. Nggak ada kebencian, bro. Nggak ada kebencian. Saya bertanya, gitu loh. Dengar. Saya seorang muslim, mu'alaf, saya benci kalau kalian ini. Cara kalian ini. Masa bodoh. Masa bodoh, oke. Dia mualaf, bunda. Kita tanya. Udah kau diam. Kau mualaf kan? Ketika tayamun, berapa kali kumur-kumur? A1, B2, C3. Enggak, dia itu cenam, dia itu Pertanyaan cenam. anak Dia itu cenam apa namanya? Ini binatang cenam ini. Ini binatang cenam. Ini binatang cenam ini. Turun kau. Jujur aja kalau ada di hadapan saya Turun. udah saya patahkan lehernya. Ini binatang ini binatang cenam. Jadi apa namanya enggak aneh. Jadi dia itu paham akhi. Dia itu paham. Dia itu cenam. Jadi emang dia binatang. Itu katanya merujuk. Hei, anak saya saja kalau dikatakan imun seperti kelinci katanya. Saya tidak mau. Kelinci itu binatang. Saya melahirkan manusia. Iya. Bang Jun di noise Bang Jun. Dia kan sudah berminat, kemudian sistem di mana, apakah Bang Jun noise. Udah. Oke, lanjut. Udah. Penuh kebencian, gigi kiper kau penuh kebencian. Makanya nggak usah gaung-gaungkan tentang ajaran kasih deh. Kalau ternyata ajaran kima gitu loh. Kalau kasih saya pun juga kasihnya. Ada Kristen juga yang minta duit pun juga saya kasihnya. Kalau ajaran kasih. Masalah kalian ajaran kasih kima. Saya perhatikan ya. Setiap PK-PK saudara muslim dengan Kristen. Kenapa itu? Sedikit aja ya. Mereka kasih gini loh. Saya perhatikan itu kebanyakan kayak contoh. Kayak Ito Faruk. Itu dengan si Sal. Dengan Timon. Kalau mereka PK dengan Kristen. Itu saya lihat itu yang Kristen itu pasti minim koin.
Saya lihat itu. Tapi giliran penghujat, contohnya si Mata Dajjal atau siapa kalau PK, Oki, pasti banyak koin. Kenapa? Karena mereka lebih suka kalau yang namanya Kristen itu menghujat. Banyak koinnya. Kiamat dilempar koin banyak. Kenapa? Karena mereka merasa kiamat itu sudah sukses untuk menjatuhkan Islam. Padahal apa? Kiamat hanya membahas terjemahan. Giliran Nahusorof, dia tahu nggak? Kimaknya kalau tahu. LGBT-nya aja tidak bisa dibereskan, dia punya pidong, mau diseserkan kepada laki-laki siapa? Itu. Kalau koin sama yang koin sama awal itu sedikit. Karena mereka nggak menghujat. Coba kalau para penghujat, banyak disawer. Inilah, Kak, makanya saya bilang, ajaran kima, bukan ajaran kasih. Jangan gaungkan ajaran kasih deh. Kalau tahu juga kima yang kau keluarkan, kau tahu kima nggak? Kima itu tempat untuk mengeluarkan manusia. Yang manusia itu juga kau tuhankan. Gitu loh. Ya. Itu baru dia bilang katanya. Dia bilang mualaf katanya. Mualaf kentut kau. Mualaf karena apa kau? Tenggorokan. Saya pun juga banyak. Pun juga Kristen naik di sini. Saya mualaf. Saya mualaf. Banyak kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saweran buat berobat kiamat. Iyalah. Bagaimana lah? Dikasih batang untuk mengeluarkan kencing, mengeluarkan peju kepada perempuan biar perempuan itu bisa hamil. Dimasukkan ke dalam lubang mengeluarkan kangkung dengan genjer. Keluarlah yang kuning itu. Saweran buat beli obat, Bunda. Nauzubillah. Summa nauzubillah, ya Allah. Kita semarah-marahnya kita atau sebenci-bencinya kita sama mereka, kita nggak pernah mengatakan Tuhan mereka hewan loh. Enggak. Kecuali apa yang sesuai tertulis dalam Bible baru kita sebut itu. Makanya saya selalu berhati-hati. Saya tanya dulu, domba itu hewan, binatang atau manusia? Binatang. Kenapa kalian kiaskan? Jadi mereka sendiri yang mengkiaskan, mengumpamakan manusia yang kita bilang mulia ke hewan itu cemana itu? Ngomong jaga kau yang jaga ngomongmu. Kenapa emangnya dengan saya? Makanya kalau kan katanya suka-suka Tuhan, suka-suka saya lah juga. Kalau saya bilang ajaran kasih kima, saya kan tidak menghina, memang betul. Naikkan jangan takut. Saya takut samanya kepada Allah, takut kepada manusia. Open cam kalau berani open kan ya ganti akun open cam aja. Followersnya aja nggak ada kok. Jijiknya aku. Janganlah, saya kalau menyangkut itu tuh tidak bisa saya apa. Saya di situ memang memperhatikan ya Allah ya Robbi, langsung ku blokir. Ngeri kali hujatan mereka tuh loh. Sayangnya nggak aku rekam. Capek saya merekam yang kayak gitu. Karena saya scroll dapat room itu. Enak untuk kalau camat retweet kalau dapat ya. Enak kalau si camat itu. Dia emang penghujat dia. Kalau dapat dia aja. Orang belum kena batunya aja, kena batunya nangis. Nah, terkencing-kencing tuh bangsat. Bang Greg, nomor masuk. Halo Bang Dedi. Bang Dedi. Cemen mereka juga. Nggak open cam. Kalau kita mah biasa open cam, tunjukkan muka. Selamat pagi semua. Halo Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Bang. Ya Bang, selamat pagi. Islam Kristen. Bang. Islam Kristen. Ya Bang, saya Kristen. Abang tadi tapping di bawah apa Bang? Saya Katolik Bang. Apa tapping di bawah tadi Bang? Enggak, aku bilang kan kalau boleh maksudnya janganlah tipe-tipe ngomong-ngomong gitu Bang. Kita saling jaga sih, saling toleransi saja Bang. Jaga apa? Bang, kalau ketika Muhammad ada yang menghujat Tuhan Abang gimana? Ketika Nabi Muhammad dikatakan binatang, itu mereka orang menggambarkan mukanya Allah seperti itu. Kau bilang mau toleransi apa, woi?
Kakak begini kakak, aku cuma akun saja begini. Bukan, kamu baru mengatakan toleransi apa? Menjaga apa? Enggak, Ada kalau kami tadi kami menunjukkan wajah Yesus? Nggak ada. Ada nggak kami mengatakan Yesus binatang? Nggak ada kan? Enggak, begini kakak, aku cuma saya naik tadi abang orang saya begini, maksud saya begini. Maksudnya kami di timur sana, enggak ada kami mau hujat-hujat begitu, jadi kita saling jaga sajalah. Itu orang lain. Masalahnya itu Ya. Anda menceritakan di offline, Bang. Kalau di offline pun tuh depan rumah saya tuh pendeta tuh. Enggak, itu orang kak. Dengar dulu. Makanya kami selalu mengajak saudara Kristen, ayo debat diskusi offline. Nggak berani. Karena tujuan mereka tuh untuk menghujat. Iya kak, betul tuh. Gitu loh. Cuman kami dari tadi tidak ada. Makanya saya tadi naikkan Kristen, tanya yang soal Yohanes 1:29. Kami tidak pernah mengatakan Yesus itu binatang, nggak pernah. Iya. Itulah aku tengok orang ini kakak. Pening aku tengok orang ini sembarang saja. Ada nggak data Muhammad binatang? Wih, terlampau juga orang cakap begitu. Nah itu, kami nggak pernah buat tema Yesus binatang, nggak pernah loh. Kakak minta maaf, aku taping dari bawah itu. Aku bilang jaga ngomong itu, jadi aku minta maaf kak. Cuman itulah aku bilang habis kami ndak pernah begitu kak. Kami di bagian NTT sana itu kak, ndak ada kami baku gitu. Kami saling toleransi aja pak kakak. Itu aku cakap saja kakak. Memang ada beberapa Kristen yang punya seperti itu bang. Itu makanya kalau sudah dia diperingati, ada Kristen yang memperingati. Kalau tahu Bang Greg Raja Koi, tahu kan Raja Koi? Raja Koi Bang Greg, Raja Koi Tangerang. Bagus dia, ya. Tahu. Sering kesini dia, sering kesini juga, sering turun saya. Seperti ini. Nanti dibalas Muslim, kalian tidak terima. Loh, memang nyata katanya. Saya mau naik, tapi ngapain naik begitu? Katanya memang nyata. Nah, kalau ditanya sama Muslim nanti, di mana seperti tema kalian ini, di mana kalian mengambil? Loh, ada katanya. Entah di mana dia buka, saya juga nggak tahu. Memang nyata di mana Nabi Muhammad binatang? Ya, kakak, kami kiaskan. Kakak, sama kakak host minta maaf tadi saya tipin gitu aja. Cuman aku bang, aman, sehat selalu bang. Oke bang. Selalu bang. Saya juga dari Kupang bang, saya dari timur bang, dari timur juga saya. Dari NTT Manggarai bang. Oh iya siap, salam kenal bang. Ya bang, cuma aku stay di Malaysia bang. Oke siap, aman, lanjut. Nora, salam semangat ya kakak. Iya bang. Oke, minta maaf Mana saya? Siap. Oke. Kakak harus minta maaf ya tipin tadi ya. Oke siap, aman bang, lanjut bang. Kita lawan kasih banyak ya bang, aman santai aja. Sama-sama. Siap, aman. Kalau ada saya tipin tadi saya minta maaf ya. Cuma aku bilang jangan ngomong, aku bilang tadi. Terima kasih kakak. Oke, siap. Kakak host. Iya, lanjut. Ya, siap, lanjut bang. Oke, siap bang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge-lag saya kalau apa loh, naikkan orang nge-lag tuh. Aduh, naik dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa? Nyong. Oke Bang Nyong. Halo Bang Nyong. Bang Nyong Ambon. Halo Bang Nyong. Nyong Ambon. Halo Bang Nyong. Tadi tapping di bawah. Sorry Bang. Salam dari di bawah dia. Dia apa tadi minta naik? Iya. Cuman nggak ada suara. Cuman salam dia tadi, assalamualaikum dari di bawah. Oh. Oke. Jaringan juga bagus lah. Bang Dina, halo Bang Dina. Bang Dina, halo. Kakak, kok abang? Oh kakak ya. Dinda. Kakak halo. Dina kan? Dinda. Iya. Halo Dinda, halo.
suara. Buka mic-nya, Bang. Bang, halo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada otennya lagi pada ini. Silakan naik ya, ojek ini Jack. Oke, Jack naik Jack. Enggak, kalau kalian tuh sopan, kita juga segan Jadi loh. Akhi, akun yang tadi itu sama dengan Sia, cuman perbedaannya dia udah masuk ke hampir ke C6, tadi pendeta, Iya. pemain lama itu. Iya. Itu yang tadi akunnya banyak, makanya kenapa saya nggak ada kompromi sama dia, udah tahu dia itu pemain lama. Dan itu sama dengan Sia gitu. Cuman dia lebih halus seperti C6 gitu. Dia ngerti semua, jadi kalau ditanyain kayak gitu ngerti dia. Iya. Ngerti semua. Gitu loh, Akhi. Saya jujur ya, Ustadz Miftah ya. Saya itu tidak peduli dia mau Syiah, mau memang Islam sekalipun, maaf ya. Islam sekalipun. Kenapa? Di Al-Quran pun dikatakan berhati-hati kepada orang munafik. Itu orang munafik itu Islam itu loh. Sedang yang kufur itu juga Islam tuh, musyrik. Islam juga musyrik kan? Dia agama Islam tapi dia bersekutu dengan iblis. Musyrik. Saya tidak peduli. Selagi dia mengatakan, kalau saya sudah menunjukkan bukti mereka menghujat. Di sini begini ya, bukan penghujatan kepada baginda Rasulullah, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Allah, tetapi masalahnya mereka sudah menghina, menghujat agama Allah, yang dimana Allah sendiri mengatakan sesungguhnya hanya Islam yang diridhoi gitu loh. Jadi yang kita di sini berjuang itu membela agama Islam. Itu loh. Nah, agama Islam ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Jadi sekaligus di situ. Kau bela nabimu, saya membela agama Islam. Yang dimana agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yang diturunkan, diberikan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan oleh Nabi Muhammad dengan dakwahnya, syiarnya. Makanya kita di sini bukan membela Nabi Muhammad, membela agama Allah. Oh Nora, Tuhan kau beragama. Bukan Tuhan saya yang beragama, tapi makhluknya harus memiliki agama. Karena agama itu aturan. Kalau agama itu katanya agama itu artinya biar teratur, bagaimana mungkin ada agama yang nggak ada aturan? Hanya di Islam yang ada aturan. Sampai kau cebok pun diatur. Harus diatur. Kalau tidak diatur cebok, pasti kau cebok menggunakan pakai tangan kanan, baru makan kau pakai tangan kanan. Nah itu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.